anak-anak hebat kelas 4. Apa kabar hari ini? Sudah siap belajar belum? Kalau sudah siap, silahkan sekarang siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya. Karena kita akan segera melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih tentang peduli terhadap sesama manusia. Kamis 16 September 2021. Langsung saja kita belajar, check it out. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban kita ketika di rumah dan di sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Sekarang, mari kita bahas tentang contoh hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Contoh yang pertama adalah hak menyampaikan pendapat dalam kegiatan pertemuan warga. Yang kedua, hak mendapat rasa aman dan nyaman di lingkungannya. Yang ketiga, hak hidup berdampingan dengan warga sekitar. Dan yang terakhir, hak berserikat dan berkumpul. Sedangkan kewajiban sebagai warga masyarakat, yang pertama, kewajiban mematuhi norma atau aturan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, kewajiban menjaga keamanan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, kewajiban menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, kewajiban bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain. Nah, jadi sebagai warga masyarakat, kita mempunyai banyak hak dan kewajiban yang harus kita lakukan dan bisa kita terima. Nah, sekarang Miss Sisil punya sebuah cerita nih. Jadi, di sebuah desa ada seorang dokter bernama Dokter Rian yang sedang ditugaskan di sebuah desa. Dokter Rian sedang memeriksa seorang pasien lansia yang sakit demam. Sebelumnya, lansia bernama Kakek Dinoto itu sudah membuat janji dengan Dokter Rian untuk berobat hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dokter Rian pun mulai bertanya kepada kakek. Selamat pagi, Kek. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, boleh saya tahu ini dengan kakek siapa? Kakek pun menjawab, Selamat pagi, Dok. Saya kakek Dinoto. Saya mau minta resep obat, Dok. Sudah 2 hari saya demam dan sampai sekarang belum turun. Lalu Dokter Rian bertanya lagi, apa keluhannya hari ini, Kek? Kakek pun menjawab, badan saya pegel semua, Dok. Suhu badan saya juga masih tinggi. Kadang-kadang kepala saya juga sakit. Kira-kira kenapa ya, Dok? Apa karena faktor usia? Lalu Dokter Rian menjawab, oh tidak, kakek hanya kelelahan saja. Oke kek, berikut saya berikan resep obat yang harus kakek minum. Silakan menuju ke bagian farmasi di ruangan depan ya kek. Semoga lekas sembuh. Terima kasih dok. Kembali kasih kek. Anak-anak, itu tadi adalah contoh percakapan antara Dokter Rian dan kakek Dinoto. Dokter Rian telah menjalankan kewajibannya sebagai warga masyarakat yang baik, sesuai dengan profesinya sebagai dokter dan melayani masyarakat. Sedangkan kakek Dinoto, beliau telah menerima haknya sebagai warga masyarakat dengan memperoleh layanan kesehatan, seperti bimbingan dengan dokter dan mendapatkan obat. Nah, anak-anak, jika kita perhatikan lagi,
terdapat wawancara antara Dokter Yan dan kakek melalui percakapan tadi. Nah, untuk dapat melakukan wawancara yang baik dan lancar, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kira-kira apa saja ya? Mari kita bahas satu persatu. The first, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Nah, dari contoh percakapan antara kakek Dinoto dan Dokter Yan tadi, sebelum kakek Dinoto menemui Dokter Yan, maka beliau harus membuat janji terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat janji, second, yang kedua, tunjukkan kesan yang baik. Misalnya datang tepat waktu. Setelah kita membuat janji, maka kita harus datang tepat waktu. Misalnya, tadi kakek Dinoto sudah berjanji untuk bertemu dengan Dokter Yan pukul 10. Maka, kakek Dinoto harus menepati janjinya, yaitu datang tepat pukul 10 atau sebelum jam 10. Karena bisa jadi Dokter Yan sudah punya janji dengan pasien lain sesudah jam 10. The third, kemudian yang ketiga, berpakaian dengan sopan, kemudian berbicara dengan bersikap santun, and then menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Misalnya, pokok permasalahan yang dibahas pada wawancara tadi adalah kakek Dinoto yang sakit demam. Nah, jadi Dokter Yan harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan sakit yang diderita oleh kakek Dinoto. Next, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik sumba. Adik sumba ini apa sih? Adik sumba adalah singkatan dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang terakhir, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, anak-anak, walaupun kita telah menyusun pertanyaan, tapi kita tidak boleh terpaku dengan teks. Oke, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam wawancara. Anak-anak, setelah kita mempersiapkan hal-hal yang harus kita lakukan sebelum wawancara, ketika sedang melakukan wawancara pun, tetap ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Kemudian yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Nah, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kemudian, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Selanjutnya, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Next, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Kemudian hindari memotong ucapan narasumber dan hindari meminta pengulangan jawaban narasumber. Selain itu, kita juga perlu menghindari pertanyaan yang berbelit-belit, pertanyaan yang tidak perlu. Next, hormati petunjuk narasumber. Kemudian hindari juga pertanyaan yang bisa menyinggung narasumber, dan yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan secara tepat. Jadi tidak semuanya perlu dicatat, tapi kita hanya perlu mencatat poin-poin pentingnya saja. Terima kasih, selamat melanjutkan ke penugasan ya. Semangat!